Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Alfian Rajab, moderator dari kelompok 2. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina selaku dosen pengampu mata kuliah toksikologi. Dan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai cabang-cabang ilmu toksikologi. Adapun anggota kelompok dari kelompok 2 ini yaitu ada Saudara Anissa Khoiriyah, Ayuni Permatasari, Cindy Fatma Yunita, Faiza Hilma, Mayang Utari, Preti Junita, Oktaviani Muhaddis, dan Silva Maulidina. Yang pertama, apa itu toksikologi? Toksikologi itu berasal dari kata tokson dan logos. Toksikologi ini merupakan ilmu ataupun pemahaman yang mengenai macam-macam zat kimia yang dapat merugikan bagi kelangsungan suatu makhluk hidup. Kemudian istilah dalam toksikologi, yaitu yang pertama ada toksikan, yaitu merupakan substansi toksik yang diproduksi oleh aktivitas manusia. Yang kedua toksin, yaitu substansi toksik yang diproduksi secara alami. Dan yang terakhir ada toksisitas, yaitu kemampuan suatu zat dalam menimbulkan kerusakan pada suatu organisme. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang toksikologi lingkungan yang merupakan cabang-cabang ilmu toksikologi. Toksikologi lingkungan. Toksikologi lingkungan ini adalah bidang ilmu yang mempelajari racun, yaitu berbagai senyawa kimia yang dapat mengakibatkan bahaya ketika masuk ke dalam tubuh makhluk hidup melalui mulut atau kulit dalam lingkungan. Toksikologi ini merupakan ilmu pengetahuan yang ada sejak zaman purbakala, yaitu merupakan perpaduan antara ilmu biologi dan ilmu kimia yang dapat digunakan untuk memahami konsep aksi dan keberadaan zat toksik serta penerapan konsep tersebut dalam permasalahan lingkungan. Secara tradisional, toksikologi merupakan pengetahuan dasar tentang aksi dan perilaku racun. Sedangkan pengertian racun sendiri adalah bahan yang bila tertelan atau terabsorpsi akan mampu membuat manusia sakit dan mematikan. Toksikologi kesehatan lingkungan ini juga dapat melakukan telaah tentang efek samping zat kimia di lingkungan terhadap kesehatan manusia. Sedangkan ekotoksikologi memfokuskan diri pada telaah tentang efek pencemaran lingkungan pada ekosistem dan konstituennya seperti ikan, burung, dan satwa lainnya yang ada di lingkungan tersebut. Baiklah, berikut ini adalah toksikologi lingkungan, yaitu ada contohnya, yaitu yang pertama ada pencemaran. Pencemaran di sini ada pencemaran air. Contoh dari pencemaran air yaitu adalah sungai yang terkena limbah dari pabrik. Yang kedua ada pencemaran logam. Pencemaran logam ini penyebabnya itu masuknya zat logam ke dalam tempat yang tidak semestinya dan sangat berbahaya bagi lingkungan sekitar. Selanjutnya ada pencemaran udara. Pencemaran udara ini contohnya seperti asap kendaraan bermotor dan letusan gunung berapi. Selanjutnya ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini seperti kebakaran hutan. Yang kedua ada residu. Residu ini merupakan sisa atau zat-zat bekas bahan kimia lainnya yang dapat merusak lingkungan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang toksikologi ekonomi. Yang pertama itu adalah pengembangan obat. Obat akan bersifat sebagai obat apabila digunakan dalam pengobatan suatu penyakit dengan dosis dan waktu yang tepat. Toksisitas atau keracunan obat adalah reaksi yang terjadi karena dosis berlebih. Selanjutnya, pengembangan zat tambahan makanan atau toksikologi industri makanan. Faktanya, makanan mengandung banyak zat alami, beberapa di antaranya dapat beracun pada konsentrasi yang tinggi. Yang ketiga, yaitu adalah pengembangan pestisida. Pengembangan pestisida ini berdasarkan kandungan bahan aktifnya. Pestisida dikelompokkan menjadi pestisida hayati, nabati, dan juga sintesis. Selanjutnya yaitu toksikologi forensik. Toksikologi forensik menekankan diri pada aplikasi ilmu toksikologi untuk kepentingan peradilan. Kerja utama dari toksikologi forensik ini ialah analisis racun, baik dalam bidang kualitatif maupun kuantitatif, sebagai bukti dalam tindakan kriminal.
Aspek-aspek utama yang menjadi perhatian khusus dalam toksikologi forensik yaitu memahami perilaku zat, sumber penyebab keracunan atau pencemaran, metode pengambilan sampel dan metode analisa, serta interpretasi data terkait dengan gejala atau efek ataupun dampak yang timbul serta bukti lain yang tersedia. Menurut Toksikologi Forensik Amerika atau SOVT, bidang kerja toksikologi forensik dibagi 3, yaitu yang pertama adalah analisis dan mengevaluasi racun penyebab kematian, yang kedua yaitu analisis keberadaan alkohol, obat terlarang di dalam cairan tubuh ataupun napas, yang terakhir adalah analisis obat terlarang di darah dan urin pada kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang lainnya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah analisis toksikologi forensik. Yang pertama yaitu menyiapkan sampel atau sample preparation. Yang kedua adalah analisis uji penapisan atau screening test yang meliputi uji identifikasi dan kuantifikasi. Langkah terakhir yaitu interpretasi temuan analisis dan penulisan laporan analisis. Baiklah, cabang toksikologi selanjutnya yaitu toksikologi klinik, di mana toksikologi klinik ini adalah yang berhubungan dengan penyakit jangka panjang ataupun jangka pendek yang berkaitan dengan paparan bahan kimia yang beracun. Pada bidang ini, usaha-usaha yang dilakukan untuk mengobati pasien-pasien yang keracunan dengan obat-obatan, dan juga dengan memanfaatkan teknik baru dalam pengobatannya. Pada toksikologi klinik ini ada 2 analisis. Yang pertama yaitu analisis kualitatif, di mana apakah benar karena toksik atau tidak. Sedangkan analisis kuantitatif itu informasi tingkat toksisitas pasien. Baiklah, selanjutnya merupakan cabang ilmu toksikologi deskriptif, di mana uji toksikologi ini untuk mendapatkan gambaran informasi yang digunakan untuk mengevaluasi resiko yang ditimbulkan oleh bahan kimia. Nah, ilmu di cabang ini terfokus pada tes eksperimental zat racun terhadap hewan untuk dapat mengidentifikasikan atau mengetahui kadar suatu racun yang juga sebagai standar keamanan bagi manusia dan lingkungan. Jadi, toksikologi deskriptif ini juga bisa kita simpulkan merupakan suatu uji toksikologi untuk mendapatkan gambaran informasi yang digunakan untuk mengevaluasi resiko tadi. Nah, misalnya, bagaimana sih gambaran informasi setelah kita melakukan uji eksperimental tadi terhadap bahan kimia pada manusia maupun lingkungan di sekitarnya. Nah, jadi penting untuk keamanan dari manusia dan juga lingkungan, sehingga kita perlu mengetahui tentang cabang ilmu toksikologi deskriptif ini. Baiklah, selanjutnya cabang ilmu toksikologi mekanistik, yang mana toksikologi mekanistik ini merupakan ilmu yang mempelajari efek dari racun terhadap mekanisme sel, biokimia, dan molekuler suatu makhluk hidup, atau dengan kata lain mempelajari mekanisme bahan yang dapat menyebabkan keracunan. Kemudian toksikologi mekanistik ini juga merupakan ilmu yang mempelajari tentang mekanisme kerja dari zat beracun di dalam tubuh. Juga toksikologi mekanistik ini merupakan ilmu tentang bagaimana agen kimia atau fisika berinteraksi dengan organisme hidup untuk menyebabkan toksisitas. Adapun tujuan kita mempelajari tentang toksikologi mekanistik ini yaitu sebagai calon farmasis, kita harus mengetahui tentang mekanisme toksisitas suatu zat dan meningkatkan kemampuan untuk mencegah toksisitas ini, serta kita juga merancang bahan kimia yang lebih diinginkan, dan untuk menentukan bagaimana zat kimia menimbulkan efek yang merugikan pada organisme hidup. Selanjutnya, cabang ilmu toksikologi yang terakhir yaitu toksikologi regulatori. Toksikologi regulatori merupakan bagian ilmu yang bertanggung jawab dalam menentukan ketoksikan atau tingkat bahaya suatu zat kimia dengan memutuskannya berdasarkan data yang didapat dari hasil deskriptif dan mekanistik.
Bagian-bagian dari cabang ilmu toksikologi regulatori diantaranya yang pertama adalah Food and Drug Administration atau FDA, yang mengatur perihal obat, peralatan medis, kosmetik, dan bahan tambahan makanan yang digunakan dalam bidang kesehatan ataupun untuk tujuan komersil. Yang kedua yaitu Environmental Protection Agency atau EPA, yang bertanggung jawab dalam mengatur pestisida, bahan kimia beracun, limbah berbahaya, dan polutan di air dan udara. Yang ketiga yaitu Consumer Product Safety Commission, yang mengatur segala barang dagangan yang digunakan di rumah maupun di sekolah yang belum diatur oleh FDA dan juga EPA. Yang keempat adalah Occupational Safety and Health Administration, yaitu yang menentukan tempat kerja itu aman atau tidak bagi pekerja. Yang terakhir adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, yaitu suatu lembaga di Indonesia yang fungsinya adalah mengawasi peredaran obat dan makanan. Fungsi badan ini menyerupai FDA di Amerika Serikat dan European Medicines Agency di Uni Eropa.